Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ananda soleh dan solehah? Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika dengan musik mudah dan asik. Alhamdulillah kemarin kita telah melaksanakan PHB. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran yaitu mengenai sudut. Sebelum kita mulai belajar, sama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Tetap semangat. Ada yang tahu apa itu sudut? Sudut adalah suatu daerah yang terbentuk dari pertemuan dua buah garis pada satu titik. Perhatikan gambar berikut ini. Di sini terdapat dua buah garis, yaitu garis yang berwarna biru dan garis yang berwarna hijau. Pertemuan antara garis yang berwarna biru dan garis yang berwarna hijau disebut titik sudut. Garis yang berwarna biru dan garis yang berwarna hijau kita sebut kaki sudut. Berikutnya yang tengah-tengah kita sebut dengan sudut karena merupakan pertemuan dua buah garis pada satu titik. Kita perhatikan kembali gambar pada layar berikut. Kaki sudut adalah garis yang membentuk sebuah sudut. Jadi kaki sudut ditunjukkan oleh garis yang berwarna biru dan garis yang berwarna hijau. Titik sudut adalah pertemuan dua garis yang membentuk sudut. Nah, titik antara garis yang berwarna biru dan garis yang berwarna hijau disebut titik sudut. Dan yang terakhir disebut sudut. Sudut merupakan pertemuan dua buah garis yang dalam satu titik. Simbol seperti ini dibaca dengan sudut. Nah, sekarang kita sudah tahu apa itu kaki sudut, titik sudut, dan sudut. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagaimana kita menentukan kaki sudut, nama sudut pada gambar ini? Perhatikan baik-baik ya. Pertama, kita belajar titik sudut. Titik sudut pada gambar ini, ingat tadi titik sudut adalah pertemuan antara dua garis. Di mana pertemuan dua garisnya? Ya, di titik G. Jadi titik sudut pada gambar di samping adalah titik B. Apakah titik A dan C merupakan titik sudut? Bukan ya, Nak. Titik A dan titik C bukan titik sudut karena titik A dan titik C tidak mengalami pertemuan dua buah garis. Kemudian kita mempelajari kaki sudut. Kaki sudut pada gambar di samping kita perhatikan ya. Garis yang berwarna kuning dan garis yang berwarna biru merupakan kaki sudut. Jadi kaki sudut di samping adalah garis BA dan garis BC. Berikutnya, apa yang disebut nama sudut pada gambar di samping? Karena titik sudutnya di B, maka nama sudutnya huruf B-nya harus di tengah. Jadi nama sudutnya sudut ABC atau sudut CBA. Ingat ya, Nak, nama sudut titik sudutnya harus ada di tengah. Ya, jadi kalian sekarang sudah tahu ya nama titik sudut, kaki sudut, dan nama sudut. Untuk titik sudut hanya satu hurufnya, sedangkan kaki sudut ada dua kaki. Nah, sedangkan nama sudut ada tiga hurufnya. Satuan baku pengukuran sudut adalah derajat. Satuan sudut dilambangkan dengan nol kecil di atas. Contohnya 1 derajat kita tulis seperti ini, 1 derajat. Oke. Kemudian kita belajar jenis-jenis sudut ada berapa macam, yaitu 1 sudut lancip, 2 sudut siku-siku, 3 sudut sumpul, 4 sudut lurus, dan 5 sudut penuh. Kita bahas satu-satu ya, Nak. Yang pertama, sudut lancip. Sudut lancip adalah sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Kita perhatikan contoh gambar berikut ini. Nah, ini merupakan gambar sudut lancip. Nama sudut lancip ini adalah sudut ABC. Contoh sudut lancip berarti di bawah 90. Contohnya sudut 10 derajat, sudut 50 derajat, atau sudut 80 derajat. Apakah sudut 60 dan
70 derajat merupakan sudut lancip? Ya, betul. Karena kurang dari 90 derajat. Ingat rumusnya sudut lancip kurang dari 90 derajat. Kita lanjut ke sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya 90 derajat. Kita lihat bersama contoh gambar berikut ini. Ya, ini merupakan gambar contoh sudut siku-siku. Nama sudut siku-siku ini adalah sudut ABC. Yang ketiga, sudut tumpul. Sudut tumpul adalah sudut yang besarnya lebih dari 90 derajat. Kita lihat sama-sama. Ini merupakan contoh gambar sudut tumpul. Nama sudut tumpul ini adalah sudut ABC. Contoh sudut tumpul yaitu besarnya 100 derajat, 120 derajat, dan sudut 150 derajat. Apakah sudut 170 derajat termasuk sudut tumpul? Ya, karena besarnya di atas 90 derajat. Jadi, kalau di atas 90 derajat adalah sudut tumpul. Yang keempat, kita mempelajari sudut lurus. Sudut lurus adalah sudut yang besarnya tepat 180 derajat. Kita lihat contoh sudut lurus. Nah, ya, jadi garis lurus ya nak, 180. Kemudian sudut penuh. Sudut penuh adalah sudut yang besarnya tepat 360 derajat. Kita lihat gambarnya ya nak. Ini merupakan gambar sudut penuh atau sudut satu putaran penuh. Ini berarti satu lingkaran yang besar sudutnya 360 derajat jika sudutnya satu putaran penuh. Agar kalian lebih dapat memahami jenis sudut, perhatikan contoh soal berikut ini ya. Tentukan jenis sudut pada gambar di bawah ini. Kita lihat yang pertama. Ini gambar apa nak? Ya, betul, sudut tumpul. Yang kedua, sudut apa nak? Ya, sudut lancip. Nah, yang ketiga, sudut apa nak? Oke, betul, sudut siku-siku. Yang keempat, gambar apa ya nak? Iya, betul, sama dengan gambar kedua, sudut lancip. Gambar yang selanjutnya, nah, sudut siku-siku. Nah, yang terakhir, ayo, gambar apa? Ya, betul, gambar sudut tumpul. Contoh soal yang lain. Tulislah titik sudut, kaki sudut, dan nama sudut pada gambar di bawah ini. Ini sudah ada sebuah sudut siku-siku RST. Yang pertama, titik sudut pada gambar di samping yaitu titik yang mana titiknya? Ya, titik S, titik sudutnya. Kemudian kaki sudut pada gambar di samping yaitu ya garis SR dan garis ST. Sedangkan nama sudut pada gambar di samping adalah, karena titik sudutnya di S, maka huruf S harus ada di tengah. Jadi sudut RST atau sudut TSR. Setelah kalian memperhatikan pembelajaran sebelumnya, sekarang kalian kerjakan tugas matematika. Kerjakan di buku tulis matematika ya nak. Jangan lupa tulis nama dan tanggal. Ibu tunggu tugasnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Bagaimana, mudah bukan? Matematika itu mudah dan mengasihkan. Sekian pembelajaran hari ini. Kita bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.